klien yang datang ke kita itu tekanan keluarganya itu sangat besar sekali, sehingga kadang-kadang mereka untuk ngambil jurusan aja harus sesuai maunya papanya atau mamanya gitu. Ada Mas Agus, dia ngebut banget tuh nonton One Piece 1 bulan bisa selesai tuh 1000 episode, keren banget. Kalau kita berbicara terkait kemalasan, ini agak sedikit sulit ya, karena harusnya bisa dicoba dulu. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Andika sebagai host yang akan memandu acara kita selama 2 jam ke depan insya Allah. Kemudian izinkan saya untuk menyapa 3 orang narasumber kita yang sangat luar biasa yang sudah hadir di hadapan kita teman-teman semuanya. Yang pertama ada Kak Alfianda Karuza, Head of Coalition and Outreach dari Pijar Foundation. Kemudian ada Kak M. Abdurrahman Wahyu selaku founder Wacaku. Yang terakhir ada narasumber kita yang paling cantik di sini, yaitu Coach Pris selaku founder dari Happy Self. Dan tidak lupa pula kami menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pijar Foundation dan juga Futurist Hub yang sudah memberikan akomodasi dalam rangka acara kita hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para audiens yang sudah menyempatkan dirinya datang ke acara hari ini. Acara kita hari ini membahas mengenai kebahagiaan dengan tema kebahagiaan ada di mana-mana. Bersama kita dapat mengambil langkah kecil menuju kebahagiaan besar. Nah, sebelum kita mulai acara ini, saya selaku host ingin bertanya kepada para audiens. Apa sih definisi dari kebahagiaan itu? Silakan, apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Selamat siang para hadirin dan juga pembicara. Perkenalkan, nama saya Dean Prasna. Saya sebenarnya udah lulus 2 tahun lalu dari Fisika UI. Menurut saya, kebahagiaan itu kan bisa diperoleh dengan cara yang sederhana, yang simple ya, dan tidak begitu kompleks. Kebahagiaan yang hakiki itu berasal dari kebahagiaan batin, kebahagiaan hati. Kebahagiaan hati akan menimbulkan kebahagiaan fisik dan juga kesuksesan di duniawi dan juga di akhirat gitu ya. Jadi kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara menyenangkan diri sendiri melalui suatu kegiatan yang disenangi dan digemari sehingga menghasilkan suatu senyuman dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Gitu definisi dari saya. Baik, terima kasih Kak. Menurut Aristoteles, kebahagiaan adalah suatu tujuan tertinggi dalam hidup manusia. Nah, siapa di sini yang gak mau bahagia? Pasti semua orang yang hidup di dunia ini tuh ingin bahagia, ya kan? Nah, oleh sebab itulah kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang bisa membantu kita mencapai kebahagiaan. Kita akan berbincang dan mengenal lebih dekat lagi kepada 3 narasumber kita. Mungkin izinkan saya untuk memulai dari Coach Pris terlebih dahulu. Mungkin untuk di awal, mungkin beberapa ada yang belum terlalu mengenal Coach Pris. Mungkin bisa perkenalan dulu Coach, profil singkat seperti itu. Iya, perkenalkan nama saya Priska Priscilla. Saya brand health coach. Saya adalah founder Happy Self dan saya berharap event ini akan berguna buat kita semua. Terima kasih. Baik Coach. Coach ini kan founder dari Happy Self. Nah, kalau teman-teman ini mungkin penasaran juga Coach, sebenarnya Happy Self itu apa dan bagaimana terbentuknya Coach? Jadi sebenarnya kita mulainya itu dari PT Stress Management Indonesia di tahun 2015. Kemudian suatu hari itu kita melihat bahwa animo volunteer yang mau menjadi pahlawan kebahagiaan itu banyak sekali. Jadi memang dari dulu itu fansnya movement ini adalah anak-anak muda, sehingga saya melihat bahwa oke, kita harus punya apps. Dan menurut saya untuk menciptakan sebuah negara yang waktu itu saya sangat mensupport berbagai hal yang berkaitan dengan intinya yang benar-benar indeks kebahagiaan yang meningkat itu ternyata setelah di downgrade sampai yang terkecil itu adalah di level individu. Berarti di situ saya berpendapat bahwa oke, kita kasih nama Happy Self
Karena individu yang berbahagia itu akan berkontribusi terhadap keluarga yang berbahagia. Keluarga yang berbahagia itu akan menjadi masyarakat yang berbahagia, sehingga itu akan bisa berkontribusi lebih untuk negaranya. Jadi sesimpel itu. Dan ternyata memang setelah brand Happy Self ini muncul, supportnya itu semakin besar sampai per hari ini. Dan memang rata-rata di tim kita itu kisarannya umur 20 sampai 26 tahun. Kurang lebih seperti itu sih. Baik Coach, Masya Allah sekali ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin teman-teman juga penasaran Coach, kan ini brandingnya kita itu happy self, yaitu kebahagiaan diri sendiri gitu. Nah mungkin timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana sih Coach, seorang Coach sebagai seorang founder yang juga mungkin merangkap sebagai orang tua dan sebagainya, dan juga karyawan-karyawan dari Happy Self tersebut mungkin pernah juga pastinya ya Coach mengalami stres seperti itu, dan bagaimana Coach untuk ininya menanggulanginya? Kan Happy Self gini Coach. Iya, jadi gini, secara neuroscience pada saat kita stres itu kan hormon kortisol kita meningkat. Ternyata kombatnya itu gampang dengan meningkatkan tingkat kebahagiaan kita. Tingkat kebahagiaan kita tuh ternyata bisa diperkecil lagi. Nah, intinya adalah bukan berarti bahwa kita di Happy Self dan Stress Management Indonesia itu tidak pernah stres. Pasti stres, apalagi ada deadline, berkomunikasi dengan berbagai pihak, dengan tim yang sangat kecil sekali. Tapi per hari ini saya bisa bilang Stress Management Indonesia dan Happy Self itu lagi di level kebahagiaan tertinggi sih. Jadi intinya semua kerja keras kita selama ini sudah terbayar ya. Jadi kita benar-benar menggandeng berbagai pihak tanpa pandang bulu dan tebang pilih, sehingga kita bisa masuk ke komunitas gamers ya, yang dimana nggak semua orang yang penggiat kesehatan mental mau ke dunia itu ya. Jadi kita benar-benar sangat bersyukur dengan apa pencapaian hari ini. Kita nggak lihat dari value-nya yang secara bagaimana, kita cuma lihat bahwa banyak yang memang info ke kita, mereka sembuh atau pulih, tapi memang kita tidak publish karena kita menghargai privacy, dan kita juga menghargai setiap langkah pro kontra yang ada. Yang penting sekarang kita mau fokus ya, itu seperti tagline kita ya, happy-happy. Sesuai dengan lagu yang dipilih sama tim kita per hari ini yang run Selamat Pagi. Jadi kita sekarang setiap pagi sebelum mulai kerja atau itu kita nyanyi bareng yang lagunya run yang Selamat Pagi. Itu juga pilihannya tim Happy Self. Jadi ya udah happy kok ya. Masya Allah, itu bisa jadi rujukan kita ya teman-teman semuanya. Bagaimana cara kita memanajemen stres, dan apabila nanti kita misalkan punya perusahaan dan kita bisa menjalani sesuatu yang dilakukan oleh Coach Pris. Terima kasih Coach Pris. Mungkin kita bergeser sedikit ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Wahyu di sini. Kak Wahyu, mungkin Kak Wahyu sudah terkenal ya di mana-mana mungkin, dan tapi boleh nggak Kak perkenalkan profil singkat Kakak, mungkin alumni mana seperti itu. Wajahku itu apa sih Kak gitu. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman, Coach Pri, Mas Fian. Saya pagi ini hadir di sini. Awalnya juga saya bingung, kenapa saya ada di sini, gitu kan. Tapi ternyata ini adalah hal yang memang relate dengan apa hal yang sedang saya kembangkan saat ini. Kalau misalnya tadi bertanya tentang background, sebenarnya agak melenceng ya. Saya dulu lulusan salah satu kampus swasta di Bogor. Mungkin kalau misalnya ada yang di Bogor, kalau tahu namanya Kesatuan. Nah, saya lulusan Kesatuan dan saya jurusannya apa? Finance. Jadi saya benar-benar shiftingnya itu 180 derajat. Dan akhirnya kalau misalnya bertanya tentang apa itu wajahku, sebenarnya wajah itu adalah wadah literasi, yang dimana kita menghubungkan pembaca, penulis, penerbit, dan komunitas untuk semuanya bisa bersinergi di satu tempat yang sama.
Kalau misalnya kita berbicara tadi terkait manajemen stres, ini sudah beberapa kali kita lakukan, di mana kita berkolaborasi dengan beberapa company, dengan beberapa penerbit untuk bisa membantu proses manajemen stres dengan journaling, which is dengan menulis, yang dimana kita membantu menjadi katalis untuk waktu itu event yang pernah kita selenggarakan adalah event yang bertema untuk ibu-ibu muda, untuk para wanita-wanita muda yang dimana struggling di dalam lingkungannya, untuk mereka bisa menyuarakan apa yang ada di dalam kepalanya, apa yang ada di dalam hatinya untuk bisa menjadi sebuah tulisan, dan itu nantinya diterbitkan dan nanti dari situ kita distribusikan lagi untuk bisa mengembangkan program-program yang bisa mengatasi problem yang sama, seperti itu. Ini kan Wajahku ini seperti platform untuk menulis seperti itu ya Kak ya. Apakah semua orang itu boleh Kak bisa gitu menjadi penulis di Wajahku seperti itu? Yes, of course. Of course. Ya, karena ini sebenarnya salah satu program yang kita jalankan juga bersama mitra kita Pijar Foundations, karena kita berbicara tentang literasi, mungkin teman-teman juga aware ya, literasi kita sangat buruk sekali. Betul. Udah bukan di red zone lagi, atau mungkin kalau ada di bawah red kali ya, karena kita sudah terlalu dimanjakan dengan sosial media yang dimana poin-poinnya itu hanya 15 detik langsung poinnya. Dan ini selama 4 tahun terakhir semenjak pandemi, semenjak perkembangan digital sangat pesat, itu sangat berubah bagaimana habit kita bekerja, bagaimana habit kita belajar dan segala macamnya. Dan ini justru malah bukan jadi sesuatu yang bagus, tapi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan, karena akhirnya cara berpikir kita atau critical thinking kita berkurang karena terlalu sering disediakan konten-konten yang 15 detik. Padahal kalau misalnya kalian baca satu buku, untuk di summary itu jadi 15 detik, impossible. Kalian harus benar-benar paham bacanya seperti apa. Dan menulis itu adalah salah satu channelnya, yang dimana sebelum kita ngomongin baca harus ada kontennya dulu dong, apa yang harus dibaca dan siapa nanti yang menulis. Nah, ini sesuatu yang lagi kita kembangkan. Jadi kita juga sedang mengembangkan program untuk mengencourage masyarakat, sama terutama anak-anak muda ya, untuk kalian at least bisa menulis atau menerbitkan satu buku di dalam sepanjang hidup kalian. Nah, yang dimana itu goals untuk generasi yang akan datang, nggak cuma buat diri kalian tapi untuk generasi yang akan datang juga, karena memang literasi sepenting itu gitu. Itu adalah backbone-nya. Orang banyak berbicara tentang literasi finansial, literasi manajemen, literasi teknologi, tapi lupa kalau yang pertamanya itu literasi. Tapi literasi kita aja sangat mengkhawatirkan. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Kita kembali ke narasumber kita yang ketiga, yaitu ada Kak Alfian. Kak, mungkin bisa perkenalan juga tentang profil singkat Kakak dan apa itu Pijar Foundation, Kak? Organisasinya itu seperti apa? Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fian. Saya Head of Coalition dari Pijar Foundation. Kalau ditanya Pijar Foundation itu apa, Pijar ya sesuai namanya ya, Pijar Foundation itu sebuah yayasan, dan kebetulan aku mengepalai satu program yang namanya Futurist Hub. Dan Futurist Hub ini sebenarnya dirancang salah satu armnya Pijar Foundation untuk mendukung setiap ide baik di Indonesia. Ya kebetulan kita masih Indonesia dulu ya Mas Said ya, karena proposalnya juga masih dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya kita itu punya banyak benefit yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas, organisasi, institusi, siapapun yang punya ide baik untuk masa depannya Indonesia, selama dia mendukung akselerasi talenta atau future planet juga, misalnya ekosistem, terus lingkungan hidup itu juga kita dukung. Dan dukungannya itu sebenarnya cuma-cuma karena kita percaya kalau masa depan itu tidak bisa dibangun oleh satu figur besar doang ya, atau misalnya satu komunitas atau satu yayasan doang. Masa depan tuh sangat kompleks dan compound sebenarnya. Jadi memang ya masyarakatnya harus happy, masyarakatnya literasinya juga harus baik, banyak sekali tuh, harus bisa keep up sama zaman lah, harus bisa ngerti gimana harnessing teknologi segala macam untuk bisa masa depannya Indonesia tuh juga ikut baik gitu. Baik, terima kasih Kak Fian. Mungkin itu tadi ya teman-teman audiens untuk sekilas mengenai Pijar Foundation.
Mungkin kita kembali lagi ke Coach Pris. Coach, di dalam kesehatan mental itu kan ada pendekatan holistik ya Coach. Mengenai pendekatan holistik ini, bagaimana Coach pendekatan ini itu dapat membantu kita dalam meraih kebahagiaan secara mendalam dan berkelanjutan? Jadi setelah saya belajar neuroscience, ternyata kunci kebahagiaan itu ada di kondisi otak kita. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak perlu minder kalau oh ya kayaknya hari ini saya lagi bad mood. Berarti ya itu sebenarnya alert buat kita, kondisi otak kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, sehingga ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita segera lakukan bagaimana supaya kondisi otak kita tuh membaik. Mengapa kita bilangnya holistik? Karena ternyata untuk recovery kondisi otak kita tuh nggak bisa pakai satu aspek aja, seperti itu. Jadi semua aspek dalam hidup kita tuh berpengaruh, termasuk spiritual, kebiasaan membaca itu ternyata agak more helpful juga ya. Kemudian melakukan hobi, jadi dari nutrisi, dari situ kita belajar bahwa oke, yuk kita edukasi bahwa sebenarnya ada harapan untuk pulih dengan cara paling sederhana. Bukan berarti kita program ini lebih baik daripada yang lain, tapi hanya melengkapi dengan tingkat kesuksesan ditentukan oleh individu tersebut gitu, seberapa berjuang dia sih gitu. Karena ternyata kebahagiaan itu adalah sebuah keputusan. Berapa banyak sih dari kita setiap hari harus membuat keputusan kan. Jadi contoh, kita bangun pagi, apa sih yang kita makan? Apakah makanan yang kita makan ini akan dapat membuat kondisi otak kita lebih baik gitu ya kan. Misalnya contoh minum kopi itu nggak bagus buat kondisi otak kita. Kemudian apa sih kalau bangun tidur yang dipegang apa dulu gitu kan, handphone ya kan. Nah itu nggak bagus karena ada sainsnya bahwa handphone itu walaupun kondisi mati itu pancaran elektronnya itu ke otak kita sangat tidak baik. Jadi biasanya kita sarankan handphone itu ditaruh di luar kamar seperti itu. Jadi sebenarnya kamar tidur kita tuh tidak boleh ada elektronik sama sekali. Nah itulah holistik ya. Kemudian contoh lain holistik adalah bagaimana sih cara kita itu mengenal diri sendiri gitu. Karena pada saat kita mengenal diri sendiri, jadi kita tahu oh keanehan kita itu di sini. Yang gak apa-apa harus diterima kan. Cuman kita bisa siasati bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat. Karena ternyata biar orang paling introvert sekalipun dia tetap butuh teman gitu. Cuman dia harus cari temannya di mana, itu kan yang harus disiasati. Nah itu juga bagian dari holistik. Apakah saya nyaman di komunitas pembaca buku, atau saya nyaman di komunitas IT, ataukah apakah saya nyaman di komunitas psikologi gitu kan. Nah itu kan harus dipelajari. Jadi intinya sih sebenarnya itu semua bisa kita pelajari gitu. Dan itu simple. Dan memang untuk merubah kondisi kita itu dibutuhkan waktu selama 6 bulan. Kenapa? Karena akan ada ups and down-nya, akan ada challenge-nya, dan apakah lingkungan yang kita punyai waktu kita bertransformasi itu mendukung nggak? Seperti itu sih. Baik, terima kasih Coach Pris. Teman-teman audiens, apabila ada pertanyaan nanti bisa disimpan dulu ya. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Baik, berikutnya ke Kak Wahyu. Tadi kan bicara tentang literasi Indonesia ya Kak ya. Padahal mungkin saja ketika misalkan kita menulis atau membaca itu sebenarnya itu bisa menjadikan kita itu lebih bahagia. Bagaimana menurut Kakak Kak? Apakah statement itu benar atau tidak Kak? Kalau misalnya bertanya sama saya, yes, karena saya senang sekali baca buku. Itu adalah salah satu channeling saya untuk relieving stress. Jadi buku ini adalah sesuatu hal yang buat saya itu keluar dari zona yang dimana buku ini bisa membuat saya bisa masuk ke dunia yang lain. Ketika kita someday atau kalian ada yang pernah punya satu buku yang benar-benar kalian sukain, itu nanti akan membuka jalan kalian untuk bisa lebih banyak menyukai buku. Jadi kalau misalnya kita berbicara buku, ya benar. Itu benar, itu karena startnya from that. Bagaimana kalau menulis Kak? Misalkan ada orang yang jangankan baca buku nih gitu, menulis aja kadang menulis di hari sehari-hari aja kadang mager misalkan gitu Kak. Itu bagaimana kalau untuk mengatasi orang yang baca buku malas, nulis juga pun tak mau misalkan Kak? Kalau kita berbicara terkait kemalasan, ini agak sedikit sulit ya.
karena harusnya bisa dicoba dulu gitu. Tapi kalau misalnya untuk menulis itu bisa mengatasinya, karena dengan journaling itu makanya kenapa ada self love journaling, karena memang sebenarnya goals dari journaling sendiri adalah untuk kita bisa menginterpretasikan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, untuk nanti kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang saat ini sedang kita rasakan, apa yang saat ini sedang terjadi di dalam pikiran kita, yang dimana mungkin itu terlalu kompleks, terlalu banyak hal yang kita pikirkan, tapi karena kita nggak tulis, akhirnya kita banyak yang lupa, banyak yang hilang. Nah, fungsinya menulis itu adalah untuk itu, untuk kita bisa lebih strong lagi pikiran kita, dan untuk kita juga bisa reflections terhadap apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Dari Wacaku ini kan sebenarnya memasyarakatkan soal literasi ya Kak ya sebenarnya. Dan mungkin juga Wacaku pernah mengadakan semacam seminar supaya melek literasi seperti itu ya Kak ya. Dan itu dari Wacaku sendiri, apakah ada treatment khusus gitu Kak? Bagaimana supaya masyarakat kita ini tuh bisa gitu, bisa melek sedikit terhadap literasi gitu Kak? Oke, kalau misalnya untuk bisa melek terhadap literasi, kuncinya satu sih kalau dari saya tadi. Kalian harus bisa menemukan dulu apa yang kalian benar-benar bisa sukain dari sebuah tulisan gitu. Karena berangkat dari situ. Kalau misalnya kalian aja di awal memang nggak suka baca, itu agak sedikit sulit. Kalian nggak senang nulis, itu agak sedikit sulit. Kalian harus bisa menemukan dulu momen untuk kalian nantinya bisa coba untuk mulai menyukai dan mulai mendalami literasi. Berarti intinya kita bisa memilih buku bacaan yang kita paling sukai dulu ya Kak ya. Berarti baru bisa beralih ke ranah yang lain gitu bukunya. Baik, terima kasih Kak Wahyu. Berikutnya ada pertanyaan untuk Kak Fian. Nah, Kak Fian kan bekerja di Pijar Foundation ini Kak ya. Tentunya sangat dekat sekali dengan lingkungan, isu-isu politik seperti itu dan masyarakat. Nah, bagaimana Kak sebenarnya isu-isu yang ada di lingkungan kita itu bisa mempengaruhi kebahagiaan kita gitu? Ada pengaruhnya tidak Kak gitu? Ada banget ya. Mungkin apalagi kalau tadi Mas singgung tentang politik gitu ya. Itu ya mungkin apalagi mungkin di sini teman-teman banyak dari kalangan mahasiswa juga, jadi tahu lah pasti dampaknya sangat besar. Dan walaupun dan sebenarnya itu juga menjadi warning signs yang menarik ya. Karena menurutku seawam-awamnya kita dibilang kita tuh nggak peka sama isu lingkungan atau apa misalnya, banyak yang nggak aware apa sih penyebabnya dari isu lingkungan yang sekarang lagi terjadi misalnya, atau politik atau apapun, tapi kebahagiaan kita tuh bisa jadi indikator yang paling murni sebenarnya ya, untuk tahu there's something wrong atau there's something right going on gitu. Karena dari respon kita aja ketika sebenarnya kan simpelnya kalau yang aku amati ya, dan aku sendiri rasakan, biasanya kita itu akan mulai berubah state kebahagiaannya ketika ada sesuatu dari kita yang diambil ya. Sesimpel kalau misalnya udaranya buruk, itu kan berarti yang tadinya udaranya gratis seharusnya bisa dihirup kapan aja, hilang gitu aja gitu. Itu kan pasti naluriah kita juga ada ketidakpuasan gitu. Tapi emang yang paling penting dari apa saat kita merasakan sesuatu yang salah ya, dari lingkungan atau dari manapun, usahakan cari tindakan yang paling bisa dilakukan. Walaupun itu simpel gitu ya. Walaupun mungkin nih banyak teman-teman yang melakukannya via sosial media, atau misalnya itu nggak apa-apa lah, start small aja dulu. Walaupun nggak boleh berhenti dan terjebak di situ doang ya, gitu. Bukan berarti berkoar di sosial media itu selesai masalah gitu, nggak juga sebenarnya. Terus habis itu yang kedua, coba cari circle yang tepat. Karena biasanya kalau misalnya sendirian itu either nggak kemana-mana atau echo chamber. Jadi ya kalau misalnya kita udah aware nih sama isu lingkungan segala macem, Jakarta panas, makin lama makin panas nih, polusi makin ini segala macem. Kalau sendirian jadinya echo chamber, kayak nggak tahu tuh, kayak ya udah taunya isunya itu aja gitu. Tapi kalau misalnya gabung sama teman-teman dari misalnya dari Happy Self, dari Wacaku, itu kan pasti, apalagi dari teman-teman yang literasinya juga tinggi ya, ngerti tuh, tahu banyak segala macem gitu. Setelah
ada di circle yang benar. Ini yang mungkin penting banget untuk sekarang teman-teman punya ya, adalah reflect on what you do. Ini kadang-kadang suka ya udah, kita udah nemu satu cara paling efektif untuk menyampaikan pendapat kita, untuk mungkin bikin kita happy juga atau segala macam, tapi kita lupa untuk menanyakan ulang ke diri kita apakah cara ini udah yang paling benar, menyakiti siapa enggak, karena jangan sampai happinessnya kita justru bikin orang lain nggak happy juga gitu, atau lebih banyak ya bikin nggak happy-nya gitu. Sebenarnya kalau kita melihat tantangan global yang semakin hari semakin mengada-ngada ini ya Kak ya. Dan kalau menurut Kakak sendiri itu bagaimana Kak supaya kita itu tetap optimis gitu menjalani hari-harinya supaya kita bisa happy gitu. Soalnya kadang kita ngelihat mungkin kalau misalkan perusahaan aja kita susah tembus jadi melamar kerjaan di sana misalkan gitu kan, itu kan sebuah tantangan global saat ini gitu Kak. Dan bagaimana kita itu bisa optimis gitu Kak kalau kita itu bisa dan kita itu happy menjalaninya ke depannya. Oke. Dulu yang aku pelajari itu apapun yang terjadi ya di diri kita ya, atau misalnya kayak happiness atau sadness segala macam, itu ada dua ya teman-teman faktornya. Dan ini mirip dengan pendidikan juga. Jadi kita kenal yang namanya faktor esoterik atau eksoterik. Ada yang pernah tahu nggak istilah itu? Oke, jadi eksoterik itu artinya faktor yang didapat dari luar. Jadi kita tahu saat kita tidak happy atau kita happy, itu pengaruhnya ada yang dari luar. Tapi ada juga esoterik yang sebenarnya dari dalam. Tadi yang Coach Chris bilang tuh bahwa kayak sebenarnya kebahagiaan itu juga adalah reaksi kimia. Ini kan interaksinya dopamin sama kortisol gitu. Nah tapi bahkan sebelum itu ada yang nge-spark mereka nih, ada yang nge-spark hormonnya, yaitu emang mindset juga gitu. Yang ya pikiran kita sedang kemana hari itu, sedang kita fokuskan kemana, titik beratnya di mana gitu. Dan itu kadang teman-teman, kebahagiaan paling tinggi itu sebenarnya tidak didapatkan dari eksoterik, karena kalau dari eksoterik berarti kita itu menunggu rangsangan. Berarti kan kita kayak ya udah, kalau misalnya kondisi sedang tidak baik-baik saja, saya juga tidak baik-baik saja. Belum tentu bro. Kadang-kadang kita harus melihat lagi kondisi kita gitu. Jangan-jangan kita sebenarnya lagi di sisi yang privilege, yang beruntung, yang sebenarnya kondisi yang lagi besar ini tidak terlalu berpengaruh banyak ke kita, sehingga harusnya kita berpikir untuk bagaimana kita bisa membahagiakan teman-teman yang lagi sedih gitu. Nah itu ketika kita melihat saat kita tadi ya berubah state happinessnya atau apa itu secara eksoterik, kita lihat faktor luarnya dulu gitu, dan kita mengisolasi. Oke, ini ternyata banyak influence dari luar. Atau misalnya kalau teman-teman yang udah dapat kerja, oh ini kantornya emang toksik nih gitu. Atau misalnya di pergaulan juga bisa diidentify seperti itu. Tapi jangan lupa identifikasi juga tentang kebahagiaan atau mind state yang datangnya itu esoterik dari dalam. Kita ini kan kompleks ya, kita tumbuh itu tidak sendiri, kita tumbuh itu sama ada orang tua, ada faktor ancestry juga, DNA kita juga udah kayak gitu ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari, ada kecondongan yang memang alamiahnya kita prefer. Itu kenapa teman-teman memilih spesialisasinya masing-masing atau preferensi anime kesukaannya masing-masing. Banyak tuh ininya ya, faktornya. Tapi dari situ teman-teman coba kenal diri sendiri dulu. Kayak kenapa aku melakukan ini? Kenapa aku? Kenapa? Nah itu kan makanya ada pepatah yang terkenal ya. I think therefore I am. Itu kan kesadaran bahwa teman-teman sedang berpikir. Itu aja jarang. Ini aku aja punya concern itu mas. Karena kan literasi udah turun. Orang Indonesia sadar bahwa dia sedang sadar aja jarang. Biasanya gampang tersetir. Akhirnya kita tuh bener-bener kesetirnya tuh sama eksoterik terus gitu. Kita tuh nggak punya diri, nggak punya arah. Kenapa ya aku melakukan ini? Kenapa aku let's say banyak misalnya, walaupun aku tahu ini kompleks ya. Iya ya, lapangan kerja lagi susah banget dapat kerjaan gitu. Itu sangat mudah untuk kita punya tendensi menyalahkan kondisi. Kayak wah ini lagi susah pasar kerjanya segala macam. Akhirnya kita punya justifikasi diri bahwa ya udah saya memang sudah wajar terpuruk. Tapi apakah iya teman-teman wajar terpuruk? Apakah ada potensi dari teman-teman yang belum ke-tap, yang sebenarnya di diri teman-teman tuh ada
aku tuh sebenarnya passion banget nih sama ini. Terus ternyata karena ketika perspektifnya langsung lensanya tuh diputer ya ke diri sendiri dan coba benar-benar mau mengenal diri kita lagi, lihat potensi paling bagusnya apa, regardless society ngomong apa. Nah ini penting. Jadi let's say ternyata teman-teman suka banget One Piece gitu. Ada Mas Agus, dia ngebut banget tuh nonton One Piece 1 bulan bisa selesai tuh 1000 episode, keren banget. Nah sesuka itu dan akhirnya kayak dia coba accept, iya jangan-jangan aku bisa ya hidup dari One Piece gitu ya, tanpa tanpa terbendung. Kayak walaupun society sering bilang ngapain, mana mungkin apa segala macam, coba aja dulu, siapa tahu beneran bisa nge-review One Piece mungkin, atau misalnya bikin merchandise-nya kali walaupun bootleg gitu ya, walaupun bajakan dulu gitu, nanti lama-lama juga carilah jalan halalnya gitu. Tapi dari passion itu, begitu kita hilangkan faktor eksoterik tadi ya, kayak pengaruh dari luar segala macam, jangan-jangan the unbridled view atau Anda yang tidak terbatas ini, ketika Anda benar-benar believe, oke, saya coba aja dulu deh, ini deh gitu. Kayaknya ini pun plus poinnya lebih banyak. Kalau di Islam banyak manfaatnya daripada mudorotnya, ya udah gas aja dulu. Nah itu makanya how to survive di era yang sekarang adalah temukan dulu. Ketika teman-teman semua merasakan sedih atau senang, satu, ini faktornya apa dulu? Oh, saya lagi disetir dari luar kah? Atau saya lagi sedih karena saya punya empati yang sangat besar sama luar? Abis itu kenalin diri sendiri, dan abis itu coba ngobrol sama diri sendiri. Dan itu jarang sebenarnya, susah tapi penting sekali gitu. Itu kontemplasi yang sangat bagus gitu. Dan makanya aku setuju tadi Coach Pris dan Mas Wahyu juga menyarankan menulis, journaling segala macam, itu kan sebenarnya proses ya untuk kita ngobrol sama diri sendiri. Mungkin awalnya pakai alat bantu, atau mungkin awalnya disuruh teman gitu minta ingetin, atau butuh buku, tapi lama-lama ketika terbiasa, ketika udah jadi habit, itu tuh udah akan jadi self reflection setiap hari sebelum tidur bahkan segala macam ya. Kalau mau tulis, kalau misalnya teman-teman tadi ada yang males nulis, sudah berat gitu ya, sudah ngobrol aja dulu sama diri sendiri. Refleksi ya Kak Pian ya. Pijat refleksi juga tuh, benar. Bisa. Izin bertanya dengan Coach Pris. Kan Coach Pris ini kan sudah lama sekali pengalamannya menjadi seorang coach. Nah, menurut Coach Pris, apa sih Coach yang menjadi penghalang seseorang itu untuk mencapai kebahagiaannya? Di Indonesia, keluarga, harapan keluarga ya. Jadi rata-rata klien yang datang ke kita itu tekanan keluarganya itu sangat besar sekali, sehingga kadang-kadang mereka untuk ngambil jurusan aja harus sesuai maunya papanya atau mamanya gitu. Dan rata-rata di Indonesia itu orang tua maunya anaknya jadi dokter dia itu. Dan nggak semua orangnya hobinya dokter. Itu pertama keluarga. Kemudian yang kedua adalah seperti melengkapi keterangan Mas Alfian, terlalu mengikuti arus lingkungan luar diri gitu. Jadi seperti kata Mas Alfian kan, kita harus punya jati diri sendiri. Misalnya contoh ya, kan sebenarnya kalau yang hype itu, kita itu harusnya yang kekinian gitu kan. Nah bisa jadi jati diri kita tuh bukan yang kekinian banget, yang hype di mana-mana. Bisa jadi kita tuh akan in peaceful, misalnya duduk di sebuah kursi dan baca buku, yang dimana kalau zaman dulu itu dibilangnya apa ya, kutu buku lah ya, atau nerd zaman sekarang ya. Nah itu makanya maksud saya, kadang-kadang di dalam hidup ini kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Nah itu semuanya faktor-faktor yang menjadi trigger diri kita sendiri, dan kadang-kadang kita harus tutup mata sedikit lah. Ya udahlah, terserah mereka mau ngapain. Yang penting we do the right thing in the right path. Berusaha tidak semua diambil hati ya, taking personally. Apapun yang ada di depan kita tuh biasanya kadang-kadang untuk mengkoreksi jalannya, ini benar gak ya, kepentok sini, oh berarti memang jalannya bukan di situ, mungkin ada jalan yang lain. Seperti kemarin magang kita itu, Mas Alfian dan Mas Wahyu, itu kita mendampingi 6 UMKM. Dari situ mahasiswa jadi tahu bahwa mungkin kedepannya nggak usah cari kerja, tapi mau usaha apa? Bayangin dari jual madu aja 3 bulan dia bisa dapat 1 mobil. Yang kalau kerja di kantoran butuh berapa tahun gitu kan, cicilannya kan. Kalau sekarang kan
lagi musimnya cicilan. Nah, kita sih berharap, oh iya. Cuma maksud saya dari situ kita berharap bahwa mahasiswa terbuka matanya, maksudnya open your mind, open your eyes, mencoba mencari opportunity yang memang ada, seperti itu. Dan itu bisa datang dari mana aja. Baik coach, ada satu hal yang saya note tadi itu yang cukup menarik coach. Yang pertama tadi yang sebabnya itu keluarga, yang coach mencontohkan ketika mau pilih jurusan coach. Mungkin teman-teman di sini kemarin ketika mau masuk kuliah juga ada bentrok seperti itu coach. Dan ya saya juga ada sih coach sebenarnya seperti itu. Dan itu bagaimana coach? Kadang yang menjadi stres itu bukan orang tuanya tapi anaknya coach. Jujur aja. Ayahnya mau dokter, ibunya mau anaknya jadi guru misalkan, kan kita bingung cari jalan tengahnya gimana gitu coach. Ada solusi dari coach? Jujur ya, saya nggak punya solusinya. Per hari ini yang bisa saya lakukan cuma satu. Pada saat orang tuanya bawa anaknya kepada saya bilang, bapak ibu mau berubah nggak? Kalau bapak ibu mau berubah, saya baru mau ambil kasusnya. Jadi nggak semua kasus saya terima juga, karena sangat tidak mungkin merubah anaknya tanpa merubah orang tuanya dulu. Karena tekanan, contoh ya, adalah satu kasus. Orang tuanya tuh maunya dia pakai yang feminim banget, padahal anaknya sukanya pakai celana kemeja. Terus kita mau apain anak itu? Jadi di pressure kan. Akhirnya apa? Jadilah suatu gejala kesehatan mental, ya kan? Nah dari situlah sebenarnya kita harus, dan kebetulan salah satu juga yang sangat mempengaruhi kesehatan mental adalah di Indonesia itu keluarga itu benar-benar babysitter banget gitu loh. Jadi benar-benar diurusin sampai tua, sampai untuk dilatih hidup sendiri aja nggak akan dikasih gitu. Karena waktu itu klien saya bilang, anaknya boleh nggak ya tinggal di apartemen, kan udah umur 28 tahun, nggak boleh loh. Padahal itu ya nggak apa-apa, nanti misalnya apartemennya berantakan kan dia nanti kan ngeliatin hari ini nih dia ngeliat apartemennya berantakan, ya biasa aja, besoknya kan dia lama-lama matanya dia nggak suka juga, nggak dikasih. Jadi sesimpel itu gitu loh. Jadi akhirnya saya bilang gimana mau beresin ya kan. Jadi memang mungkin saya nggak tahu, ini mungkin ada di tempat Mas Alfian ya yang coverage-nya lebih tinggi. Ini gimana ya Mas, karena memang orang tua di Indonesia itu kulturnya begitu, jadi masih turun temurun ya, kita menghadapinya seperti itu. Iya. Budayanya kuat banget. Mungkin itu tadi Mas Alfian, dari coach juga menyambung dari coach Chris tadi, kan kultur orang tua di Indonesia gitu masih seperti itu Mas, ini apa kulturnya. Ada nggak kira-kira pendapat Mas Alfian mengenai kultur tersebut? Mungkin singkat aja nih. Aku lupa Mas baca buku judulnya apa, tapi ada satu quotes-nya yang aku suka banget. Our parents' ceiling is the kids' floor. Aku tuh selalu, dan aku suka banget statement itu. Jadi langit-langitnya orang tua itu adalah lantai anak, dan itu akan selalu seperti itu. One day kita akan jadi orang tua nanti, ilmu kita itu akan menjadi landasan, akan jadi lantai untuk anak. Setinggi-tingginya ya kita menimba ilmu gitu. Jadi menurutku itu proses, dan setiap orang tua itu kan baru pertama kali ya jadi orang tua ya. Dan aku sendiri pun belum punya keberanian untuk menjadi orang tua gitu, walaupun udah menikah gitu, udah 5 tahun gitu ya. Tapi dibilang apakah ini kultur orang tua? Enggak juga, karena diverse sekali, parents juga very very diverse kan. Banyak orang tua yang sangat liberal sekali, ada yang sangat super strict juga gitu. Tapi di buku ini sebenarnya tuh mau ngajak both parents, orang tua dan anak itu punya kedewasaan yang sama dan kelegaan hati, kebesaran hati untuk mengakui bahwa mereka berdua sedang belajar. Yang satu belajar jadi anak, yang satu belajar jadi orang tua. Makanya tadi aku setuju sama Coach Pris bilang gitu, kalau orang tua tidak mau berubah berarti ada proses yang patah. Anaknya lagi mau berusaha, mungkin yang lapor ke Coach Pris anaknya gitu ya misalnya, orang tuanya nggak mau berubah gitu, berarti kan dua-duanya lagi tidak dalam state of learning kan, ya itu nggak bisa dibentuk apa-apa. Sama ya kalau misalnya kita lagi emang nggak punya tujuan, let's say untuk baca buku gitu, atau ada apa juga mau dipaksa itu buku, mau Harry Potter mau apa juga nggak bakal kebaca ya maksudnya, karena nggak ada tujuannya gitu. Jadi menurutku di state itu kedua belah pihak harus
dewasa untuk mengakui bahwa seumur hidup orang tua akan selalu sedang belajar jadi orang tua, anaknya lagi belajar jadi anak. Masya Allah. Bagaimana jamaah? Saya menyebut Masya Allah karena saya terkagum dengan jawaban dari Mas Wahyu. Alhamdulillah, syukron. Kita geser dikit ke Kak Wahyu sekarang. Kak, bagaimana Kak kalau misalkan kita itu misalkan seorang orang tua Kak, kita ingin program anak kita itu nanti itu agar dia itu mau baca buku, tapi kita sebagai orang tua itu kita sedikit memaksanya. Nah, misalkan di jam 1 sampai jam 2 kamu harus baca buku, sedangkan anaknya tidak boleh melawan orang tua gitu. Kak, apakah ada dampak dalam kebahagiaannya gitu, dan apakah hal tersebut itu bisa membuat anaknya lama-lama jadi suka gitu baca buku? Bagaimana menurut Kak Wahyu? Oke, ini agak tricky ya. Oke, saya bisa dibilang orang tua baru ya. Saya baru punya anak umur 8 bulan. Jadi mungkin thank you. Selamat Kak, selamat. Jadi mungkin saya belum bisa untuk kalau misalnya sama anak sendiri melakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya saya sama orang tua saya, ibu saya terutama, karena saya dari kecil itu tinggal sama ibu saya doang. Nah, jadi ibu saya itu selalu mempunyai fondasi yang dimana itu diterapkan ke anak-anaknya. Ibu saya dari saya mungkin kelas 3 SD ya, udah itu waktu mulai tinggal sendiri sama ibu tuh selalu bilang, kamu harus belajar setiap hari. Nggak boleh ada hari itu yang nggak ada belajar sama sekali. Apapun itu, belajarlah. Nah, itulah yang akhirnya jadi fondasi. Makanya tadi yang seperti Mas Fian juga bilang gitu kan, parent selling kids floor-nya gitu. Ya itu fondasi dari orang tua yang diberikan ke aku, itu yang akhirnya membuatku untuk setiap hari itu nggak boleh ada something yang nggak aku pelajarin. Gitu. Nah, ini yang akhirnya membentuk secara jangka panjang ya mindset dan habitku juga. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara terkait self love, how we can love ourselves, dua hal itu tadi yang menurutku paling penting, mindset sama habit. Ini memang bukan sesuatu hal yang mudah terbentuk. Bayangkan kalau misalnya kita adalah orang yang sering berpikir negatif, ketika kita bangun tidur, kita berpikir negatif, apa yang akan terjadi sepanjang hari? Bayangkan kalau misalnya kita orang yang punya habit untuk selalu bangun siang, nggak pernah bangun pagi, makan telat, kemana-mana telat, apa yang akan terjadi? Nah, dua hal itu, mindset sama habit inilah yang akhirnya membentuk membentuk saya terutama untuk bisa berubah dan akhirnya bisa mempelajari bagaimana mencintai diri sendiri dan akhirnya bisa menemukan lebih banyak bahagia di mana-mana. Karena ketika kita mempunyai mindset yang tepat, mempunyai habit yang tepat, itu impactnya benar-benar luar biasa. Saya pernah di umur 18 itu pernah ada satu momen yang dimana itu benar-benar buat saya drop banget, dan di situ isinya negatif thought semua. Selama sebulan itu nggak ada hal-hal bagus yang bisa saya kerjakan. Saya benar-benar jadi orang yang dorman, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak tahu mau ngapain. Tapi after that, saya coba konseling, coba ngobrol, dan coba cari tahu apa yang harus diperbaikin. Simple. Coba setiap bangun pagi, pikirkan hal-hal yang positif. Itu akan efeknya sepanjang hari. Dan itu akhirnya saya terapkan. Setiap bangun tidur, saya berusaha untuk selalu berpikir positif. Karena ketika kita bangun tidur, diawali dengan hal yang positif, itu bisa membuat hari-hari kita jauh lebih happy. Gitu. Lalu berikutnya juga dengan habit. Habit itu juga hal yang sangat penting untuk kita bisa lakukan, biarpun sulit ya. Habit itu ya kayak misalnya kita mulai nulis, mulai baca, itu habit. Itu nggak bisa langsung terbentuk sehari kita langsung bisa suka baca atau langsung pengen nulis. Coba dulu perlahan-perlahan, lama-lama nanti akan dengan sendiri kita bisa menyukai hal itu. Sama halnya ketika tadi kalau misalnya kita adalah tipikal orang yang bangun siang, yang suka telat segala macam, ya kalau misal dari sisi kita memang habitnya seperti itu, mau bagaimana? Dan kita harus bisa merubah itu dari diri sendiri. Kita harus bagaimana caranya mencoba untuk bangun pagi, lebih pagi, coba olahraga pagi, coba makan tepat waktu. Ketika itu sudah mulai terbentuk habitnya sedikit demi sedikit, nanti akan ada perubahan yang sangat besar dalam diri kita. Dan selain itu juga sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tadi ya terkait lingkungan dan segala macam, di luar dari
keluarga, menurutku lingkungan itu juga salah satu hal yang bisa menjadi faktor kebahagiaan. Ada yang pernah dengar nggak? Kalau misalnya kita berkumpul sama 5 orang pintar, kita akan jadi ke-6. Ketika kita berkumpul sama 5 orang pemalas, kita akan jadi ke-6. Ketika kita berkumpul sama 5 orang yang selalu bersemangat, ya kita akan jadi yang ke-6. Itu pentingnya lingkungan. Ini juga hal yang saya sadari selama berwirausaha menjadi entrepreneur. Lingkungan itu adalah hal yang paling penting. Teman-teman yang masih kuliah juga, kalian juga pasti punya goals some days kan? Kalian punya apa yang pengen kalian achieve? Kalian punya cita-cita semuanya. Itu harus mulai kalian bentuk lingkungannya. Kalian nggak bisa punya cita-cita tinggi, tapi ya di lingkungan yang memang itu nggak bisa support. Kalian perlu untuk bisa memilah-memilih. Karena ya, again, hidup itu nggak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang kita yang perlu pilih apa yang benar tepat sesuai dengan diri kita, untuk kita. Dan yang dimana ya sebisa mungkin itu juga bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang nantinya. Baik, Kak, berbicara mengenai bahan bacaan atau buku seperti itu, kan generasi milenial bahkan mungkin Gen Z sekarang itu kan lebih memilih bahan bacaan yang mungkin terkesannya hanya untuk hiburan semata gitu, Kak. Nah, menurut Kak Wahyu, bagaimana Kak kita bisa mengkonversi bahan bacaan atau buku yang notabene itu hanya hiburan supaya ada maknanya gitu Kak, ada hikmahnya seperti itu. Oke, ini mungkin aku relate sama Mas Fian. Buku pertama yang aku baca itu komik, dan itu literally One Piece. One Piece. Iya. Aku akhirnya bisa menyukai baca karena dari entertainment. Dari One Piece, akhirnya aku bisa belajar untuk apa? Riset, cari tahu. Dan dari One Piece pun aku belajar banyak bagaimana caranya ya bisa kita berkomunikasi dengan baik, untuk tidak selalu menyerah, untuk selalu bersemangat, untuk selalu bisa detail atau melihat sesuatu itu harus ada plus minusnya. Terus kita juga bisa melihat lingkungan dan situasi, kita belajar berpolitik di dalamnya. Banyak hal sebenarnya yang kita bisa pelajarin, bahkan dari sebuah komik. Tapi bagaimana cara kita memandang dan melihat buku tersebut, itu tergantung kita. Kita ketika misal kita baca memang benar-benar suka, biarpun itu dalam bentuk komik ya, ada mungkin orang yang nggak mempelajarinya. Ya udah, dia cuma baca doang buat have fun doang. Tapi orang yang benar-benar tertarik sama ceritanya, ketika dia sudah menyukai ceritanya, pasti dia akan mempelajari lebih lanjut dan akan mempelajari lebih banyak. Nah, itu makanya tadi saya bilang, temukan satu buku yang benar-benar kalian sukai. Apapun itu, novel boleh, komik boleh, mau self development boleh, apapun itu. Kalau saya dulu startnya dari komik, ya, baru dari situ akhirnya berkembang tuh. Saya jadi senang baca novel, saya senang baca non-fiction. Dari situ saya malah jadi senang baca jurnal-jurnal karena ternyata novel, komik itu semua butuh riset. Itu. Masih lanjut tadi One Piece ya Kak? Always. Baik, tepuk tangan dulu teman-teman semuanya untuk ketiga narasumber kita. Mungkin sekarang kita akan kembali ke sesi diskusi. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Yang di belakang dulu. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Victor. Saya menarik tadi Bu masalah pekerjaan ini yang tentang jurusan yang anak mau tapi orang tua nggak mau. Saya ngeliat realita kehidupan ya, di depan rumah saya itu ada tukang bubur itu, bubur ayam. Saya tanya bapaknya mana? Saya bilang dia pakai motor itu. Oh bapak ada di rumah tapi udah tua. Saya yang lanjutin. Artinya apa? Artinya dia udah tahu bapaknya sudah bangun walaupun berdagang bubur, tapi udah bangun puluhan tahun di komplek itu. Jadi dia tinggal masuk ke komplek itu, dia tinggal anak si anu. Jadi udah ada pelanggan itu sudah ada Bu, duitnya gitu. Sudah pulang udah dapat duit gitu. Enggak, dia nggak harus mencoba mencari-cari ke sana, mangkal di sana, diusir-usir gitu, keliling-keliling enggak gitu. Juga ada yang punya warung sembako di kompleks saya itu. Orang tuanya udah bangun jualan sembako, gas, aqua, udah dikenal di komplek itu. Tapi begitu orang tuanya dua-duanya meninggal, dia nggak profesi itu gitu. Dia cari profesi lain sebagai driver online. Terus tiba-tiba dia mau sepi. Lah, kemarin orang tua Anda tinggal duduk situ, kopi 10 orang nongkrong situ berapa, gas tinggal Anda antar, omsetnya berapa itu sih Bang. Jadi jangan sepelekan apa yang sudah dibangun orang tua puluhan tahun itu aja tinggal dilanjutkan gitu. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan kantor, misalnya seorang lawyer gitu ya, dia nggak mau jurusan lawyer,
Tapi ada baiknya menurut pendapat saya dipaksa anak itu gitu. Kalau dia ngambil jurusan lain, nanti begitu udah selesai kuliah, nggak dapat pekerjaan, dia bingung sendiri gitu. Tapi orang tua yang sudah bangun, misalnya dia seorang lawyer, tadinya ini orang ini nggak bisa ketemu itu lawyer hebat gitu, dia bisa dikasih akses sama orang tuanya. Ini setiap hari diajak ke acara-acara orang tuanya, ke pengadilan dan sebagainya. Dia punya akses ketemu orang itu. Kalau dia dari nol, nggak mungkin bisa ketemu sama orang hebat itu, masuk ke sini, masuk ke sana, masuk ke situ. Jadi saya berpendapat nggak semua bahwa apa yang orang tua bilang ini itu nggak semuanya menurut saya nggak salah gitu. Walaupun ada minat lain dari anak-anak, tapi paling tidak dikasih gambaran gini. Jangan dibiarkan juga dia sendiri gitu. Nanti mencari-cari jalannya, akhirnya stres juga sendiri gitu. Kita juga ngajarin dia survivor gitu. Nah itu yang pertama Bu. Yang kedua, masalah baca buku, benar baca buku. Tapi lihatlah SDM di negara kita ini kan, kampus terbaik pun nggak masuk 3 besar di Asia Tenggara gitu, masih dikuasain oleh Singapura sama Malaysia gitu. Artinya output kita ini kita nggak bagus-bagus amat di kawasan gitu. Nah membaca buku juga bagus, tetapi ya paling tidak buku-buku bahasa asing itu juga dibaca gitu. Jangan buku-buku yang ada di toko buku itu kompilasi orang yang udah puluhan tahun, kompilasi itu sumbernya dari toko buku itu aja, yang nggak pernah upgrade gitu dari luar negeri, bahasa-bahasa asing yang lain, termasuk apa ya, bidang ilmu-ilmu yang lain baik hukum, politik, psikologi, harus baca upgrade dari luar gitu. Jangan yang kompilasi ini, saya penulisnya nggak terkenal, tapi kan ada kompilasi ini dia jual di toko buku bestseller, besok dikompilasi lagi sama orang ilmunya itu aja nggak update gitu. Kira-kira demikian ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Untuk yang pertama tadi, apakah ada tanggapan dari Coach Pri? Silakan Coach. Bapak namanya siapa ya Pak? Hah? Pak Victor ya? Oke, Pak Victor. Saya sih bilang Bapak keren gitu loh. Jadi kalau saya Pak, setiap orang tua kan pasti punya pendapat ya. Dan saya menghargai itu. Yang saya bicarakan ini adalah anak itu sudah bekerja dengan orang tuanya, tinggalnya juga sama orang tuanya. Kebayang nggak Pak? Jadi lingkungannya dia ya dia lagi gitu. Jadi bagaimana misalnya supaya anak ini berubah? Kalau lingkungannya dia lagi. Kita bicara yang lebih besar lagi. Dari yang Bapak ceritakan, kalau menurut Bapak nih, kalau saya lebih baik berdiskusi ya. Menurut Bapak, mengapa anak-anak itu merubah profesinya yang tadinya dia jalankan, terus setelah orang tuanya meninggal, dia nggak jalankan lagi. Menurut Bapak kenapa? Nah, anak itu menjalankannya waktu orang tuanya hidup itu berapa tahun? Enggak ya, sekitar 10 tahun lah ya. Nah, terus menurut Bapak, dengan waktu 10 tahun itu yang tiba-tiba dia tinggalkan, dia buang waktu nggak? Buang waktu Kan anak itu kan menjalankan profesi orang tuanya selama 10 tahun. Kemudian dia tiba-tiba setelah orang tuanya nggak ada nih, kan nggak ada yang orang tuanya itu buka warung selama dia hidup gitu loh. Sama. Ya mungkin saya juga masuk komplek itu, dia udah buka warung sampai orang tuanya meninggal 60-70 tahun gitu. Dan warung itu dikenal. Ya. Tiba-tiba anaknya udah gede ya, seusia 30-40 ya. Begitu orang tua yang meninggal, warungnya udah nggak dijalankan lagi, tutup sendiri gitu. Sayang, saya lihat dia banyak langganan di situ gitu. Iya ya. Jadi gini Pak Victor, pandangan Pak Victor nggak salah. Tapi saya cuma mau bicara sedikit ya. Menurut Pak Victor, kan ini let's say lah anak itu 10 tahun nih ya. Jadi dari tadinya dia lulus kuliah terus terpaksa bekerja, maksudnya di toko orang tuanya kan 10 tahun. Kemudian setelah beliau meninggal dia stop. Nah, menurut Pak Victor, dia rugi nggak secara waktu? 10 tahun melakukan apa yang dipaksakan. Saya nggak tahu ya apa orang ini berdua kuliah dulu ya, tapi yang satu kayaknya enggak gitu ya. Oke lah, nggak kuliah. Ya. At least dia melakukan yang orang tuanya lakukan kan, gitu loh. Waktu mereka masih hidup, bener nggak Pak? Koreksi kalau saya salah. Iya. Iya kan?
Nah, dia 10 tahun nih Pak, terus tiba-tiba orang tuanya meninggal, dia stop. Berarti kan dia merasa, this is not me, ini bukan saya gitu. Nah, menurut Bapak, apakah 10 tahun itu worth it buat dia? Iya, tapi pada akhirnya kan dia mencari kerjaan lain juga nggak cari dapat solusi kan, susah cari duit gitu. Oke. Iya, artinya sayang, maksud saya Anda salah pemahaman saya. Oh, Anda tinggal nongkrong kemarin orang beli kopi di situ, kopi katanya. Aqua. Sekarang Anda utang lantung ke sana, akhirnya kembali lagi. Aduh, sepi Bang. Respon anaknya apa Pak? Saya bilang itu aja. Saya suka Iya, menganalisa. agak apa-apa. Saya suka menganalisa. Kalau Jadi anaknya saya bilang apa waktu Bapak bilang gitu? Saya menganalisa, saya bilang Anda kenapa tinggalkan orang tua udah bangun puluhan tahun udah dikenal warung si Anu, kenapa Anda tinggal? Dalam hati saya, pemahaman saya. Nah, inilah yang maksud saya, pemahaman orang, opini orang ini yang dijadikan bahan riset ke depan gitu loh. Bukan seolah-olah pekerjaan kantor itu segalanya. Dia alumni luar negeri, alumni sarjana dan sebagainya. Saya bilang kita ini di negara kita ini mau jadi peneliti, inventor atau karyawan gitu loh. Di Amerika sana, Universitas Pennsylvania itu 9 orang penerima hadiah Nobel alumninya, 12 orang presiden Amerika gitu. Ada nggak di kampus kita yang kayak gitu, create gitu? Ya saya pengen membuka wawasan teman-teman aja, jangan seolah-olah sarjana itu everything gitu loh. Tambah lagi pengangguran juga di negara kita sarjana gitu loh. Tambah lagi kayak kemarin di Padang Pariaman sana hanya untuk beli laptop, dia saya menangis itu. Dia jualan gorengan 1.000, dia cuma dapat 200 perak, dibunuh begitu karena dia mau masuk kuliah kan. Gitu, kira-kira gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin Kan, aku tambahin dikit just kali ya. aku baru mau bilang, Iya. Mas Alfian saya butuh bantu, aku butuh bantuan. Ini seru loh Mas, benar. Maaf, Bung Victor, ini apa? Ini kan biar kelihatan, maaf, ini ada kursi kosong. Kelihatan. Iya. Dulu ayah saya tuh menarik Pak. Jadi saya itu kuliah, jurusan saya nggak nyambung sama apa yang saya jalankan sekarang. Karena dulu saya kuliah itu desain, graphic design. Tapi bahkan not even S1 Pak. Jadi dulu kuliahnya itu course doang, cuman course S1, pengennya S1 tapi nggak bisa, akhirnya ngambil jurusan desain. Dulu itu saya nggak pengen jadi ayah saya. Jadi almarhum ayah saya itu dia itu orang yang sangat-sangat tertarik sama hal-hal yang berbau sosial. Hal-hal yang berbau sosial, seni. Ayah saya tuh suka banget seni. Tapi seninya itu juga seni yang teater, terus habis itu lukis segala macam, bukan yang desain yang kayak ini. Dulu lumayan bertentangan lah. Ibu saya mau saya jadi pengusaha. Dua-dua itu saya cross sampai satu titik ayah saya meninggal. Terus habis itu ya ibu saya ya di rumah, alhamdulillah masih sehat, masih sering ngobrol sekarang. Ya dulu sering berantem, sekarang sering ngobrol. Tapi yang saya rasakan, saya dulu pengen gitu ya berdoa, oh harusnya aku ngerti lebih agak cepat ya. Adalah ternyata di masa tua ibu saya, beliau berhasil transferring purpose. Ini yang mungkin bisa menjawab ya kenapa si anak tadi itu aku mau jadi karyawan aja gitu. Karena mungkin dia itu mungkin dia ditransfer ya ilmu bagaimana cara menjalankan warung segala macam, dia pasti dikasih tahu. Tapi yang dia tidak tahu adalah kenapa ayah melakukan ini. Apakah ayah melakukan ini karena survival atau mungkin ada purpose yang lebih besar? Karena aku yakin Pak, yang jaga warung dulu ya, almarhum yang jaga warung itu pasti masih menjaga warungnya karena masih banyak customer yang butuh beliau. Masih jadi tempat yang nyaman. Karena aku pernah riset warung Pak. Jadi warung itu teman-teman, itu economic ininya, how they play, the economic base-nya itu nggak seperti sistem perbankan dunia segala macam. Koperasi itu udah advance banget buat warung. Dan bahkan yang menarik adalah di warung itu currency ekonominya itu sosioekonomi. Bayangin teman-teman kalau penjaga warung itu sakit, itu yang biayain pengobatannya beliau itu biasa warga sekitar. Dan yang gantiin dia untuk jaga warung itu orang sekitar. Karena sosialnya itu jauh lebih kuat.
warung-warung di Indonesia gitu. Bahkan tuh di China juga aku research sama moms and pops shop itu seperti itu. Dan mungkin itu yang sayangnya tidak tertransfer ke anaknya. Bahwa lebih dari sekedar dagang, jual baterai, jual kopi apa segala macam, tapi kami di sini hadir itu karena semua orang butuh kita. Nah, bayangkan, aku bisa kebayang tuh Pak, kalau misalnya anaknya ketransfer purpose itu ya, niatan tujuan besar itu, mungkin anak itu akan berpikir, oke, aku akan lanjutkan, tapi mungkin aku akan scale up. Nah, aku bikinlah nanti ini tempatnya lebih enak segala macam. Karena di Depok ada yang kayak gitu Pak. Dia namanya warung apa, aku lupa, itu tempat aku dulu main Mobile Legend di situ, rame-rame. Colokannya banyak, wifi-nya kenceng. Jadi iya, mabar di situ sampai sekarang jadi venue-nya anak-anak UI kalau lagi mau bikin acara kecil-kecilan lah gitu. Udah gede. Jadi udah almarhum bapak ibunya. Rumahnya yang jadi tadinya warungnya itu di mana, rumahnya di sini, rumahnya dijadiin warung sekalian gitu. Jadi gede, tapi itu hanya berhasil karena transfer of purpose-nya 100% berhasil. Jadi anaknya sedang mau mendengarkan, orang tuanya juga sedang mau merendah sedikit gitu untuk, nah papa tuh sebenarnya ya jujur aja nih ya, nggak cuma survival, tapi seru nih orang-orang ngumpul di sini apa segala macam. Kan yang ngerawat kamu dulu si om ini gitu. Nah warung tuh sangat hangat sebenarnya. Cuman itu setiap orang tua. Nah, ya aku berdoa mudah-mudahan semua kita diberi kesempatan itu ya, untuk kita mengerti apa yang orang tua kita sedang jalankan dan mengapa mereka nge-push kita ke satu arah gitu. Jangan-jangan memang ada purpose di situ yang mungkin suka gagal keucap, tapi ya kita sama-sama lah, ajak ngobrol santai lah gitu. Kalau dari itu dari aku, Bung Victor. Oke, tadi Pak Victor pertanyaan terkait tentang orang tua sama buku ya, membaca buku dari luar dan segala macamnya. Dan mungkin saya juga mau bahas sedikit tentang dari sisi orang tua terkait purpose tadi. Ini juga sebenarnya relate nanti dengan kenapa buku gitu kan, kenapa baca. Jadi kalau misalnya saya tarik lagi ke belakang, sebenarnya orang tua saya, ibu saya itu bisa dibilang sandwich kali ya, karena orang tuanya itu, kakek saya itu adalah seorang petani, yang dimana untuk menyekolahkan anak-anaknya aja itu harus milih siapa yang bisa disekolahkan yang paling tinggi. Nggak semuanya tuh anaknya ada 6, nggak semuanya sekolah paling tinggi, nggak semuanya sekolahnya sama. Siapa yang memang punya minat untuk sekolah atau siapa yang layak untuk sekolah itu disekolahkan, nggak punya capability untuk bisa menyalahkan semuanya. Dan ibu saya adalah salah satu anaknya yang bisa disekolahkan sampai jenjangnya paling tinggi, sampai S1. Nah ini yang akhirnya mungkin terbawa purpose-nya ibu saya juga ketika akhirnya memiliki anak, akhirnya berkeluarga. Makanya tadi kenapa saya bilang ibu saya itu selalu menyarankan saya untuk selalu belajar setiap harinya, karena memang itu adalah pengalaman yang beliau alami saat dulu ya menjadi anak dari orang tua yang memang nggak bisa memberikan kebebasan untuk anaknya, anak-anak lainnya untuk bisa memilih masa depannya seperti apa. Nah ini yang akhirnya menjadi purpose untuk saya bisa berkembang, yang dimana ibu saya punya warung, ibu saya punya warung kelontong. Dan memang benar kata Mas Fian, di desa ibu saya kalau misalnya ibu saya sakit pasti tetangga saya yang jagain, karena waktu itu saya kecil, saya nggak bisa jaga warung, gimana caranya, pasti tetangga yang itu ngebantu jagain kalau misalnya ibu saya sakit. Nah itu memang sosio di kampung tuh benar-benar bergerak banget kalau misalnya kita berbicara terkait warung gitu kan. Karena orang juga butuh ya Mas ya. Betul. Nah tapi yang akhirnya saya dapatkan adalah purpose dari ibu saya yang memang berwirausaha dari semenjak lulus kuliah, buka warung, akhirnya mengembangkan bisnis cake gitu ya. Nah ini ibu saya selalu bilang, selalu menyampaikan ke saya untuk bisa bermimpi lebih tinggi, untuk bisa bermimpi lebih besar dibandingkan ibu saya. Karena ya bisa dibilang ibu saya jauh lebih baik secara ekonomi dibandingkan kakek saya. Nah dari situlah saya mungkin bisa punya privilege untuk bisa melakukan lebih banyak hal, biarpun nggak terlalu banyak gitu kan. Tapi dari situ akhirnya saya belajar bahwa untuk bisa berkembang, untuk bisa bertumbuh, ya tadi lingkungan keluarga, bagaimana cara orang tua kita berpikir, bagaimana cara mereka melihat anaknya, bagaimana lingkungan kita di tempat tinggal bekerja, itu benar-benar
shaping ourselves gitu kan, gimana cara kita bisa memandang dunia dan segala macamnya. Nah, yang dimana dari situ adalah benchmark untuk saya akhirnya paham bahwa edukasi itu nomor satu. Edukasi itu adalah hal yang paling penting, karena bisa dibilang saya tidak terlalu banyak mengenyam edukasi yang cukup baik, karena sebelum saya beredukasi dulu saya sempat kerja jadi atlet. Nah, itu ketika saya jadi atlet itu yang didoktrin adalah nasionalis, yang didoktrin adalah jadi juara. Edukasi itu nomor 4, mungkin kalau misalnya ada 9-10 nomor 9-10 kali ya. Nah, itu jadi saya nggak terlalu mementingkan edukasi. Nah, dulu ya karena mungkin faktor keluarga dan segala macam, karena orang tua selalu bilang bermimpi besar, ya saya mencoba untuk bermimpi waktu itu di situ gitu kan, untuk bisa mencapai jenjang tertinggi di dalam dunia olahraga. Dan akhirnya bisa sampai jenjang tertingginya, sampai di tingkat dunia itu bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi shaping, jadi purpose juga. Tapi what's next? Karena dari situ akhirnya saya tidak belajar banyak, karena waktu itu cuma jadi atlet, kerjanya latihan. Dan semenjak jadi atlet itu bisa dibilang proses belajar saya mulai berkurang, karena yang difokusin itu latihan. Belajarnya itu ya tentang olahraga, latihan, tidak belajar hal-hal lain di luar dari dunia olahraga. Nah, ini yang akhirnya tadi saya bilang di umur 18 tahun saya sempat flop, karena ternyata setelah keluar dari dunia olahraga banyak hal yang tidak saya pelajarin. Saya udah kehilangan masa-masa sekolah saya, SMA dan segala macamnya. Saya nggak pernah belajar waktu SMA. Jadi tahu-tahu lulus aja, tahu-tahu ujian, tahu-tahu lulus gitu kan. Nah, ini yang akhirnya shaping, dan ini akhirnya membentuk bahwa untuk bisa belajar, untuk bisa membaca, saya setuju dengan Pak Victor bahwa untuk membaca itu kita nggak bisa baca cuma buku-buku lokal, nggak bisa, karena untuk bisa lebih memahami dunia, untuk bisa lebih memahami banyak hal di luar sana, banyak buku-buku yang ternyata wow, luar biasa gitu kan. Kalau mungkin teman-teman pernah baca, ada buku yang namanya Atomic Habits. Nah, itu buku self development pertama yang saya baca. 1% better every day. Setiap hari ya cukup 1% lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kalau misalnya diakumulasi selama setahun ya 360% lebih, kita bisa jauh lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Nah, itu ya salah satu faktor, aku setuju juga dengan Pak Victor bahwa makanya kenapa di Wacaku sendiri kita membuka akses literasi itu nggak hanya untuk orang-orang lokal dan nggak hanya untuk penulis-penulis lokal. Makanya kita kenapa berkolaborasi sama penerbit, kenapa kita berkolaborasi sama komunitas juga, untuk kita bisa membuka akses literasi yang jauh lebih luas, buku-buku yang lebih luas yang bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Karena memang impactnya nyata, bener, itu terbukti gitu. Untuk semakin kita baca diverse buku yang lebih unik-unik, di luar sana banyak buku-buku hal-hal baru yang bisa kita pelajarin, banyak hal yang akhirnya bisa kita serap. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Wahyu atas tanggapannya. Semoga dipuaskan oleh Pak Victor ya. Akhirnya usai sudah pembahasan warung kita. Oke, berikutnya silakan Pak. Selamat siang para hadirin dan juga pembicara. Terima kasih banyak atas materinya yang menarik sekali, dan saya bahagia datang ke sini dan merasa beruntung. Banyak ilmu yang saya dapatkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dean Prasna. Saya lulus dari UI jurusan fisika 2 tahun lalu, dan dari salah satu usahanya warung mama saya membiayai kuliah saya. Tepuk tangan dulu. Warung sembako tepatnya ya. Dan saya lagi memutar otak agar bisa sustain dan juga transformasi ke arah yang lebih baik, karena masih konsep yang konvensional. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Ibu Coach, Ibu Pris ya. Ibu, ketika kita membicarakan kebahagiaan, sebetulnya sumbernya itu ada pada diri kita sendiri. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan yang dari hati. Tentu kan akan ada pasang surut dan naik gitu ya, Bu ya, dalam mencapai kebahagiaan itu. Berdasarkan ilmu Ibu yang telah dipelajari dari US mengenai neuroscience, sebetulnya apakah bisa, dan tentu bisa pasti ya, dalam merancang kebahagiaan itu kita rancang nih,
kita mau seberapa bahagia diri kita hari ini maupun 10 tahun yang akan datang. Apakah dalam neuroscience itu bisa dilakukan apa ya, developing sendiri atau mungkin melalui aplikasi sejenis apa ya, chips yang dan lain-lain yang ditanamkan ke otak, atau bagaimana caranya begitu ya Bu ya? Karena yang saya tahu bahwa neuroscience ini kan berbicara mengenai saraf gitu ya Bu ya. Tentu kan kebahagiaan itu kan terhubung dari saraf neuron satu dan neuron lainnya, bahkan bermiliaran neuron gitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kita semua manusia pasti akan mengalami stres dan juga keputusasaan dalam mencapai tujuan hidup. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa sustain gitu ya, agar kita bisa bertahan dan keluar dari zona kesetresan itu menuju kebahagiaan lagi, bahagia dan bahagia lagi. Karena yang saya berprinsip bahwa kebahagiaan itu bisa diperoleh di mana saja dan kapan saja melalui kegiatan yang saya tekunin, yang saya anggap itu bahagia, sekalipun itu ke toilet buang air kecil saya bisa bahagia gitu, karena memang lega gitu rasanya. Dan terlebih lagi ketika saya sholat, karena saya muslim, setelah itu saya juga merasakan kebahagiaan. Apalagi kalau saya udah punya pasangan ya akan lebih bahagia lagi. Kemudian yang ketiga Bu, secara sains Bu ya, sebenarnya menurut Ibu aja deh, menurut Ibu pengertian essential value dari happiness itu apa Bu? Karena kan di lagunya Ran itu kan selamat pagi, nana gitu ya Bu ya. Itu kan dia seolah-olah memberikan suatu sugesti kepada pendengarnya bahwa kita bahagia harus dari pagi, makanya bangun pagi begitu. itu pertanyaan saya untuk Ibu Pris. Kemudian yang kedua kepada Papian, thank you banget sudah menyediakan acara ini di Pijar Foundation. Saya mengikuti Futurist itu dari tahun kemarin, acara di Ciputra Mall itu Kak, yang auditoriumnya itu, acaranya bagus. Menurut Kak Pian, selaku head coalition dari Futurist Hub ini, sebenarnya tujuan yang paling utama yang ingin dicapai itu apa? Karena kan ini hub ya, menghubungkan dari segala macam personal gitu ya, agar menjadi satu, memodai ide-ide khususnya bagi generasi muda di Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan, kan yang saya baca nih info nih, Gen Z lebih lebih peduli terhadap lingkungan gitu kan, isu-isu sustainability, green economy maupun lainnya. Apakah di Futurist Hub ini juga akan dibahas mengenai itu atau tidak gitu kan? Dan kalau bisa saran ini mungkin nanti 2 atau 3 bulan lagi semoga bisa diadakan lebih besar acara kebahagiaan kayak gitu ya, agar bisa menular kepada orang lain menjadi lebih bahagia begitu kan. Iya. Lagi tadi saya agak sedikit intro koreksi ya, tadi kan ada extro dan juga intro gitu ya. Tadi Kak Pian salah menyebut bahwa yang dari dalam itu extro, tapi itu intern ya tadi ya. Jadi faktor yang dari iya itu, dan itu adalah suatu gejala yang alami gitu ya, gejala yang alamiah yang bisa timbul oleh siapa aja. Menurut Kak Pian, dalam bersosialisasi itu kan ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya, khususnya bagi kita nih yang Gen Z dan milenial sebagainya. Dalam sudut pandang Futurist Hub di Pijar Foundation, bagaimana nih peran pemuda nih agar bisa menjadi pemuda yang bahagia, yang mana dimulai dari diri sendiri. Tetapi tadi kebahagiaan pun bukan hanya dari baca buku ataupun menulis dan sebagainya. Juga kan setiap orang memiliki perspektif yang beda-beda gitu ya Kak ya. Itu mohon dijawab. Terakhir kepada Mas Wahyu ya, betul Mas Wahyu, saya ucapin selamat atas kepemilikan anaknya ya, semoga menjadi anak yang berbakti. Kemudian Mas ini Mas, dalam tentu kan Mas Wahyu dari kecil hingga sekarang melihat berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang beraneka ragam itu ya Mas ya. Menurut Mas nih Mas, sebenarnya apa sih yang inti dari kehidupan yang selalu dicari-cari oleh orang lain selain dari kebahagiaan, dan bagaimana cara sebenarnya memperoleh kebahagiaan menurut Mas Wahyu selaku founder dari dari foundernya Mas Pian ini, Mas Wahyu ini seperti apa gitu ya Mas ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah bisa dikaitkan antara ilmu kebahagiaan, sosial dan juga spiritualitas itu ya,
Ini titik temunya ada di mana? Agar kan menjadi suatu prinsip yang bisa dipegang oleh kita nih ya selepas dari acara ini, setidaknya memiliki suatu suatu prinsip walaupun secuil yang akan bisa menjadi besar bola salju menjadi seorang pribadi yang lebih bahagia gitu, Mas. Itu dari saya dan mohon dijawab. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya satu-satu dulu ya, saya tanya. Jadi nanti kalau ada saya lupa remind-nya. Jadi yang pertama soal sainsnya. Jadi neuroscience itu sebenarnya titik mula kita untuk mengetahui siapa kita dari sisi tingkat kesehatan otak kita. Karena rata-rata orang itu nggak bahagia sebenarnya karena nggak tahu diri dia, gitu. Karena kan seperti kita bilang kan rata-rata, setahu saya persaingan hari ini faktor eksternal itu masih memegang peranan tinggi. Nah, bagaimana ilmu ini akan membantu orang itu adalah pada saat dia melihat hasil tesnya, dia akan tahu, oh ya ternyata saya di level ini. Nah dari situ biasanya akan ada aha momen, oke, saya harus berubah. Nah biasanya berubahnya itu stepnya nggak yang muluk-muluk. Misalnya contoh dia tahu dia pagi-pagi moody, mungkin dia harus menyediakan dark coklat. Jadi untuk menjaga mood dia hari itu, ya essential as that satu keping dark coklat udah bisa membantu dia. Kemudian handphone-nya ditaruh di luar, seperti itu. Jadi menurut saya sebenarnya ini adalah lifestyle, seperti itu. Ini adalah yang harus dikembangkan menjadi gaya hidup semua orang, kalau bisa ya ke depannya. Yang kedua boleh di-remind nggak, Mas? Kedua tadi kan sebenarnya nilai dasar dari kebahagiaan secara neuroscience itu apa, Bu? Jadi gini, agak berbeda dengan lainnya. Sebenarnya itu adalah pada saat di otak kita itu balance, gitu. Jadi nggak boleh tuh kortisol lebih tinggi daripada yang lainnya. Makanya pada saat kita sudah tahu kita sudah di level stres, kita udah harus mengambil langkah cepat. Kita apa nih? Apa yang kita paling suka deh, gitu. Contoh simpel ya. Ada salah satu yang datang ke kami itu dia suka binatang. Akhirnya saya minta sama dia adalah dia bawa makanan kucing, kebetulan dia sukanya kucing, makanan kucing kemana-mana. Jadi dia akan kasih makan kucing. Jadi itu akan menjaga level bahagia dia hari itu. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi memberi itu kan bikin kita happy ya. Nah kebetulan dia suka kucing, jadi memberi ke kucing seperti itu. Jadi kan dia happiness hormonnya naik hari itu. Kemudian yang ketiga, Yang ketiga, apakah mungkin bisa diterapkan dibuat kebahagiaan yang buatan gitu, Bu? Karena kan semakin maju teknologi neuroscience itu kan nanti apakah mungkin bisa menanamkan atau meletakkan chips di otak atau di jantung agar bisa bahagia secara buatan? Jujur ya, secara neuroscience juga itu efek loh kebahagiaan ke jantung. Iya, jadi sebenarnya itu similar ya, gitu. Dan saya sebagai seorang praktisi saya nggak setuju sih ya kalau itu dibikin buatan. Karena biasanya segala sesuatu yang buatan itu not everlasting ya. Itu nanti malah kontra nanti di dalamnya kan. Misalnya contoh aslinya, jadi gini, nggak semua itu bisa dibuat gitu loh. Yang bisa dilakukan adalah pada saat bad mood menjauh dari orang gitu aja. Supaya kita nanti nggak nembak siapa gitu kan. Kan biasanya rata-rata kan kalau kita lagi marah atau apa kan jadi ke sekitar kita kan. Jadi kita mendinginkan diri dulu gitu kan, nggak tahu gimana caranya dengan apa yang memang kita mau, seperti itu sih. Mas namanya siapa, sorry? Nama saya Dean Prasna. Dean. Oh, iya. Dean Prasna, iya. Coba ini yang dari BIN, tolong ini dicatat. Karena kebahagiaan buatan itu sudah dicari ya sama umat manusia ya. Maksudnya nggak usah pakai chip ya, Mas ya, banyak ya, pakai sabu, pakai apa. Oh itu loh, itu bagaimana manusia mengakali level dopamin di kepalanya naik spiking itu tuh udah terlalu banyak ya. Bahkan sampai sesimpel the legal drugs yang kita tahu ya, sugar. Itu sugar, kenapa kita teman-teman tahu nggak sih tubuh kita itu bisa memproduksi glukosanya sendiri sebenarnya. Kita bisa nge-breakdown protein, bisa apa segala macam. Tapi kenapa kita makan gula? Karena gula itu adalah yang tercepat untuk naikin dopamin kita.
Makanya untuk detox gula itu susahnya setengah mati, padahal bagus sebenarnya ketika kita udah bisa nge-cleanse diri kita dari gula gitu. Jadi kenapa aku juga di sisinya Coach Pris ya, aku nggak setuju gitu, dan mungkin Mas Wahyu pasti kalau ditanya juga nggak setuju. Itu bukan karena penyalahgunaan apa segala macam, tapi lebih enak ketika bisa nemuin kebahagiaan itu secara perpetual, secara dari diri sendiri, ngerti cara temu ke safe zone-nya gimana. Makanya tadi Coach Pris bilang kan kayak sesimpel, oh ada orang yang suka hewan, dia pakai makanan kucing bawa kemana-mana gitu ya untuk menemukan kebahagiaannya. Dan mungkin nyambung ke susah loh Mas pertanyaan Mas, karena nyambung gimana kebahagiaan itu masuk futurisme. Wah gimana Mas, kita nggak ngurusin kebahagiaan doang nih. Nah, cuman gini, intinya kalau disambungin susah banget. Ini bakal kedengeran kayak apa ilmu sambung-sambung apa? Cocokologi. Aku nggak mau lah, aku nggak suka bohong. Jadi ya kalau dibilang Futurist Hub itu arahnya kemana, Futurist Hub itu tadi ya, kita tahu mungkin teman-teman semua di sini paham bahwa kondisi negara kita itu seperti apa, dan siapa yang membangun negara ini, banyak elit, banyak apa segala macam yang punya agendanya masing-masing. Nah, Futurist Hub sebenarnya hadir itu untuk memastikan setiap ide baik itu juga punya panggung, punya power. Jadi karena kita tahu pas kita ke daerah gitu ya, aku ketemu Mas Wahyu aja, connect gitu, kita connect, terus habis itu aku tahu wacaku tuh seperti apa segala macam. Aku beneran nggak Mas Wahyu minta apa juga langsung kita urusin tuh, langsung kayak ini harus kejadian nih, karena mimpinya bagus. Karena ini game changing, ini life changing buat beberapa orang yang nanti bakal ikut acaranya ya, bentar lagi ya Mas ya. Dan bahkan ketika mimpi baik itu, kalau ketemu sama orang tepat, mau dia levelnya setinggi apa, dia pasti akan mau ikut, mau jump in, mau berkontribusi gitu. Nah kita tuh konektornya itu tuh, kita pengen ide baik itu terkatalisasi, ide buruk itu mati gitu. Karena pasti kalau misalnya Futurist Hub itu nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada selection yang seperti apa segala macam, kita akan terima semuanya, kita open, walaupun nanti pas benefit sharing apa segala macam itu kita tentukan prioritasnya. Nah itu nanti akan kelihatan, ada yang oh ini mah cuman ini nyari panggung doang nih apa soalnya, itu kelihatan juga gitu. Jadi tujuan kita di situ, good ideas tuh should win. Regardless dia dari background manakah, daerah, ekonomi, pendidikan segala macam itu, regardless itu semua, ide baik untuk masa depan itu harus menang gitu, harus bisa menghidupi orang banyak, harus bisa mensejahterakan segala macam lah. Apakah nyambung sama happiness? Nyambung, yuk kita coba sambung-sambungin ya. Dong kalau Indonesianya maju, ininya ini bahagia lah, kira-kira begitu. Tapi gini. Yang aku temukan sejak kita bikin ya Futurist Hub itu, ini pejuang semua isinya, benar-benar ya. Mungkin dengar perjuangannya Coach Pris kapan-kapan ya, Coach Pris pasti senang cerita juga. Terus habis itu Mas Wahyu, siapapun komunitas yang kita benar-benar bantu, kita benar-benar sayang tuh karena kita tahu level perjuangannya tuh tinggi. Jadi dia punya resilience yang sangat tinggi juga. Mungkin ini bukan sekumpulan gini. Bahkan kalau Mas nanti lihat ya, ini tuh bukan para pemburu kebahagiaan. Mereka itu bahagia karena purpose-nya nyampe. Karena kayak oh akhirnya literasi Indonesianya naik sedikit, indeks kita membaik gitu. Oh ada yang hidupnya terselamatkan, ada yang lapor ke aku dia sekarang udah happy untuk Coach Pris gitu. Jadi nonsense ketika kita itu mengejar kebahagiaan. Itu there's no such thing menurutku. Kalau masih di situ, itu artinya belum ketemu purpose-nya ngapain. Tapi kalau misalnya sesimpel aku bulan ini mau mythic di Mobile Legend gitu. Nah, pas mythic kan senang. Iya kan? Tapi kalau nggak mythic nggak senang. Nah, jadi kan yang dikejar bukan kebahagiaan, tapi rank-nya gitu. Yang goals-nya seperti apa. Jadi ini sangat, anak-anak Futurist Hub itu sangat goals driven, sangat purpose driven. Jadi itu ketika kita mau
mau happy ya, maksudnya ketika teman-teman ini dapat kesempatannya, dapat panggung yang tepat, dapat apa yang tepat, ya mudah-mudahan kebahagiaannya juga kerasa lah gitu. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar bisa bermanfaat buat yang menjalankan misinya dan juga buat teman-teman yang insya Allah dapat impactnya juga gitu. Amin. Nah gitulah ya. Oke, thank you Mas Fian. Atau tadi mau izin siapa nama Mas? Dean. Mas Dean. Iya. Aku ngebantu ngevalidate ini ya statement dari Mas Fian tadi ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Dean. Atau ada 3 pertanyaan yang aku catat. Yang pertanyaan kedua, kebahagiaan founder itu seperti apa? Itu kan. Di sini mungkin ada teman-teman yang berpikiran untuk nge-build something, bisnis atau mencoba untuk entrepreneur. It's not easy. Aku bisa dibilang bahkan sekarang ya sampai punya anak itu kerja bisa 18 jam sampai 20 jam sehari. Kadang bahkan lebih dari itu gitu. Karena apa? Karena ini adalah hal yang changing my life ketika aku building Wacaku, ketika kita mendapat banyak feedback positif. Kita akhirnya punya purpose yang jauh lebih besar. Ketika kita akhirnya bisa memberikan banyak hal-hal yang baik itu terhadap pengguna-penggunanya Wacaku, terutama gitu untuk penulis, untuk pembaca. Penulis bisa akhirnya fair untuk bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Pembaca mereka bisa merasa senang untuk bisa menemukan lebih banyak bacaan-bacaan yang memang bisa mereka sukai. Nah, ini hal-hal yang akhirnya berkontribut terhadap bagaimana purpose Wacaku itu ke depan mau seperti apa. The Future Summit tahun lalu Mas, aku juga ikut. Tapi aku duduk di paling belakang. Saya di lantai 2-nya tuh. Saya di bawahnya yang paling belakang. Ya. Saya pas lihat di Future Summit hari-hari pertama pas pembukaan, wah keren banget gitu kan. Saya pengen banget nih someday program yang mau saya buat harus ada di atas itu. Bahkan Pratikno juga datang ya, Bapak Pratikno waktu Setnek ya. Yes. Hebat banget. Itu emang keren banget pakai acara itu. Dan tahun ini terjadi. Aku masuk ke The Future Summit untuk nanti bawain programku. Nah, ini something yang thank you. Siap hadir Mas, siap hadir. Dan ini yang bisa kita bilang tadi driving purpose. Karena ini relate juga tadi dengan pertanyaan pertama yang Mas tanyakan, fenomena sosial atau perjalanan saya, inti kehidupan apa sih yang sekarang saya jadikan pedoman. Mungkin kalau misalnya dulu waktu single ya, belum nikah, saya berpikirnya atau punya pikiran adalah ya saya bagaimana caranya bisa membahagiakan diri saya sendiri. Tapi ketika kita punya istri, kita berkeluarga, apalagi ketika punya anak, wah udah nggak kepikiran diri sendiri, udah nggak beneran kayak ngelihat anakku, ngelihat generasi sekarang, gimana caranya ketika anakku besar, generasinya itu bisa jadi generasi yang jauh lebih hebat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Purpose itulah yang akhirnya ngedrive aku untuk bisa bagaimana caranya buat long term goal. Ya tadi kita kalau misalnya ngomongin kebahagiaan itu kan terlalu kompleks ya. I just focus on my sektor gitu kan. Karena ya kita melihat bahwa masa depan itu abu-abu banget. Kalau misalnya kita lihat dengan proses yang sekarang, banyak banget hal-hal yang perlu kita perbaiki. Dan melihat bagaimana generasi anak-anak sekarang, wah saya nggak mau gitu kan anak saya tumbuh kembang dengan generasi yang seperti ini kondisinya. Ya, which is harus ada gerakan yang saya buat gitu kan, terutama di dalam Wacaku untuk at least bisa lah menjadi bagian kecil, mungkin cuma kurang dari 1% gitu kan, untuk bisa membuat perubahan itu. Nah, that's why makanya kenapa sekarang inti kebahagiaanku adalah untuk bisa melihat ya orang-orang di sekelilingku ya at least mereka bisa bahagia, dan apa yang lagi sedang dikerjakan sekarang ini benar-benar impactful untuk lebih banyak orang. Itu karena ternyata ngelihat orang lain bahagia, oh ternyata itu jauh lebih bahagia dibandingkan aku ngerasa diriku sendiri bahagia. Itu kita lihat 10 orang bahagia, 10 penulis bahagia, 10 pembaca bahagia. Oh ternyata happy juga gitu kan ngeliat orang-orang lain bahagia. Itu karena ya ternyata kebahagiaan itu juga, kalau tadi kan Mas bilang kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, tapi ternyata enggak juga gitu kan, ada aspek-aspek lain yang bisa mendatangkan kebahagiaan ke dalam diri kita. Itu. Nah, yang dimana ini relate dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya mengkaitkan ilmu kebahagiaan dengan spiritualitas. Kalau dari saya, dari apa yang sudah saya alami selama ini, dengan hektiknya apa yang sedang saya kerjakan, dengan limitasi yang ada, satu hal, rasa bersyukur. Gitu.
ketika kita selalu bangun pagi dengan rasa bersyukur bahwa kita akhirnya bisa bernafas kembali, kita bisa melakukan aktivitas lagi, kita bisa melihat, saya bisa melihat wajah anak saya lagi, saya bisa ketemu teman-teman lagi, saya bisa melihat lagi aktivitas penulis-penulis dan segala macamnya. Itu something yang buat saya secara spiritually itu happy ya. Jadi ya rasa bersyukur bahwa kita bisa bernafas di hari ini itu adalah hal yang sangat baik. Itu jadi ya ini yang tadi relate ya dengan mindset dan segala macamnya. Kita juga perlu merubah itu. Bagaimana caranya kita bisa ketika bangun ya berpikir positif dan selalu bersyukur terhadap banyak hal. Itu yang akhirnya merubah spiritualitas saya juga menjadi lebih baik. Gitu. Karena ya kita bersyukur sama banyak hal lah. Biarpun di luar sana banyak hal-hal yang buruk terjadi, banyak hal-hal yang kurang baik terjadi ya, tapi yang kita perlu fokuskan adalah hal-hal yang baiknya. Bagaimana cara kita bisa bersyukur terhadap banyak hal. Itu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk satu diskusi kita. Tuh, kan tadi ada bahas spiritualitas juga. Mungkin kedepannya ada sesi podcast syariah mungkin. Masya Allah. Mungkin terima kasih banyak Bapak, Ibu, dan kakak-kakak semuanya yang sudah datang pada acara hari ini. Terima kasih juga kepada Coach Pris, Kak Wahyu, dan Kak Fian yang sudah menjadi narasumber kita yang sangat hebat, luar biasa hari ini. Saya selaku host di sini, Andika, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata dan kekhilafan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.